Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan sekalian, selamat berjumpa dengan kami dari channel Kisah Islam Teladan atau Kids Story. Pada kali ini saya akan bercerita tentang Ummu Sulaim dengan judul Lamarlah Aku Dengan Syahadatmu. Ya, silahkan yang mau subscribe, share atau komen silahkan, karena subscribe, share dan komen itu gratis tapi berguna bagi sesama. Ini dia ceritanya. Pada zaman Rasulullah SAW, hiduplah seorang wanita yang cantik, cerdas dan berakhlak mulia. Dialah Ummu Sulaim, yang bernama lengkap Rumaiso Ummu Sulaim binti Malhan bin Khalid bin Zaid bin Hiram bin Jundab bin Amir bin Ghanam bin Adi bin Anajar al-Ansoriyah al-Khazrajiyah. Berkat sifat-sifat yang agung, Ummu Sulaim dilamar Malik ibnu Nadar. Buah pernikahannya keduanya adalah lahirlah seorang anak yang bernama Anas. Ummu Sulaim termasuk orang yang masuk Islam di kalangan Ansor dengan penuh keyakinan. Ummu Sulaim tanpa ragu meninggalkan kebiasaan orang jahiliyah dari menyembah berhala. Tak mudah bagi Ummu Sulaim untuk memeluk Islam, agama yang paling benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suaminya adalah orang yang pertama menghadang laju keimanannya. Malik sangat marah begitu istrinya telah masuk Islam. Apakah engkau telah musyrik? Kata Malik. Ummu Sulaim menjawab dengan penuh keyakinan dan keteguhan, aku tidak musyrik, tetapi aku telah beriman. Ummu Sulaim membimbing anaknya Anas untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Katakanlah la ilaha illallah dan katakanlah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu Anas melakukannya. Melihat keadaan itu, Malik berkata kepada Ummu Sulaim, janganlah merusak anakku. Ummu Sulaim berkata, sesungguhnya aku tidak merusaknya, akan tetapi aku mengajarinya dan membimbingnya. Suatu ketika, Malik pergi menuju Syam. Di dalam perjalanan ia bertemu dengan musuhnya dan dia mati terbunuh. Mendengar kematian suaminya, ia berkata, aku tidak akan memberi Anas makanan sampai ia meninggalkan musim susuku. Ia kemudian berkata lagi, aku tidak akan menikah sampai Anas dewasa. Kebaikan Ummu Sulaim diungkapkan Anas bin Malik pada sebuah majelis. Semoga Allah membalas jasa baik ibuku yang telah berbuat baik padaku dan telah menjagaku dengan baik. Ummu Sulaim menyerahkan si jantung hatinya Anas sebagai pelayan di sisi seorang pengajar manusia dengan segala kebaikannya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah menyambutnya hingga sejuklah kedua mata Ummu Sulaim. Hari terus berganti. Orang-orang pun memperbincangkan Anas bin Malik dan ibunya dengan penuh kekaguman dan penghormatan. Kemuliaan dan kebaikan Ummu Sulaim terdengar di telinga Abu Tol'ah, seorang hartawan di zaman itu.
dengan penuh cinta dan kekaguman, sehingga ia berusaha untuk meminang Ummu Sulaim. Abu Thalhah pun melamar Ummu Sulaim dengan mahar yang mahal sekali. Namun lamaran itu ditolak oleh Ummu Sulaim. Ummu Sulaim berkata, "Tidak sepantasnya aku menikah dengan seorang musyrik. Tidakkah engkau mengetahui, wahai Abu Thalhah, bahwa sesembahan kalian itu diukir oleh seorang hamba? Sungguhnya, bila kalian menyalakan api padanya, pasti api itu akan membakarnya." Mendengar jawaban dari Ummu Sulaim, terasa sempitlah dada Abu Thalhah. Ia pun pergi dan hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat dan ia dengar. Namun cinta yang tulus membuat Thalhah kembali datang dengan mahar yang paling istimewa, dengan harapan Ummu Sulaim bisa luluh dan mau menerimanya. Sebagai daiyah yang cerdas, Ummu Sulaim tidak silau dengan harta, kehormatan, dan kegagahan. Lalu ia berkata dengan santun, "Tidak pantas orang sepertimu akan ditolak oleh Abu Thalhah. Akan tetapi engkau seorang kafir, sedang aku seorang muslimah yang tidak pantas bagiku untuk menikah denganmu." Abu Thalhah berkata, "Itu bukan kebiasaanmu." Ummu Sulaim, "Lalu apa kebiasaanku?" Ia berkata, "Emas dan perak." Ummu Sulaim menjawab, "Sungguhnya aku tidak menginginkan emas dan perak. Aku hanya ingin dirimu masuk Islam." Abu Thalhah berkata, "Siapakah orang yang akan membimbingku untuk itu?" Ummu Sulaim berkata, "Yang akan mengenalkanmu hal itu adalah Rasulullah SAW. Pergilah Abu Thalhah menemui Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabatnya. Saat melihat Abu Thalhah, Nabi SAW bersabda, "Telah datang kepada aku, telah datang kepada kalian." Abu Thalhah yang nampak dari kedua bola matanya semangat keislaman. Lalu Thalhah datang dan mengabarkan apa yang telah dikatakan Ummu Sulaim terhadapnya. Abu Thalhah pun akhirnya menikahi Ummu Sulaim dengan mahar yang telah dipersyaratkan, yakni Islam. Jadi dengan demikian maka Abu Thalhah menikahi dengan mahar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sabit, seorang perawi hadis, berkata dari Anas radhiyallahu anhu, "Tidaklah aku mendengar ada seorang wanita yang mulia maharnya daripada Ummu Sulaim, yang mana maharnya adalah syahadat." Itulah kisah Ummu Sulaim yang dengan mahar syahadat dia menerima lamaran dari Abu Thalhah. Baiklah, itulah kisah Ummu Sulaim yang cukup menginspirasi kita. Mudah-mudahan kisah ini berguna bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.